Oke. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selama 100 semester ini kami itu sudah sudah melaksanakan pembelajaran informatika yang mana tentu saja itu menemui beberapa permasalahan yang mungkin kita akan bahas bersama untuk mencari solusinya. Ini yang pertama itu kebanyakan anak-anak murid di sini itu di awalnya itu menganggap informatika ini adalah pembelajaran yang kategori berat, ya. Berat karena mungkin karena istilah saja ya. Istilah itu karena mereka informatika ini pembelajaran yang biasanya apalagi mayoritas orang tua itu beranggapan didapatkan dari perkuliahan seperti itu. Nah, ini apa? Selain daripada itu, image dari informatika ini menganggap bahwa pengadaan medianya itu lumayan besar biayanya jika ingin belajar dari rumah. Nah, jadi mereka itu beranggapan itu adalah pembelajaran yang mahal, nah, seperti itu dari segi biaya. Kemudian permasalahan berikutnya itu setelah kami jalani selama 1 semester ini, ternyata itu terlalu mungkin karena kami perdana ya menjalani pembelajaran informatika, itu banyak sekali topik atau materi sehingga tujuan pembelajaran seringkali tidak tercapai gitu. Nah, itu nampak sekali dari indikator-indikator soal yang masih di bawah standar. Nah, itu. Nah, seperti itu saja dulu, Pak. Ibu, permasalahan dari kami, mungkin kita cari solusi-solusi bersamanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Oki. Sama, mungkin kita lanjutkan dulu pada Ibu Dina dari SMP 3 Kota Serang. Dina belum di itu masih mute. Masih mute. Oh iya. Oh iya. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mapel informatika di sekolah saya mungkin masih asing ya. Mereka mengenal informatika itu hanya berganti nama gitu dari TIK menjadi mapel informatika. Jadi lebih pemahamannya itu belajar TIK itu hanya belajar Excel dan Word saja. Karena emang sebelumnya saya mengajar TIK sebelum adanya BIMTIK ya. Kalau BIMTIK itu kita itu memberikan arahan-arahan apabila mereka yang tidak bisa memegang mouse. Kebetulan di sekolah kami itu anak-anaknya notabene tidak memiliki komputer, kebanyakan tidak memiliki komputer, bahkan gadget pun tidak ada. Ada gadget pada saat daring terpaksa gitu ya, terpaksa ada gadget, dan pada saat bintik kemudian anak-anak itu diberikan fasilitas di sekolah dengan dilatih dulu memegang mouse, tidak takut dengan komputer. Jadi kalau mereka itu dengan komputer tuh takut ya, takut mati, takut rusak dan lain sebagainya. Gitu. Yang akhirnya itu permasalahan yang ada. Yang akhirnya pada saat ada informatika mereka tuh mikirnya belajar Word, belajar Excel gitu aja. Itu aja mungkin yang kemudian saya berikan pemahaman kalau informatika itu bukan pelajaran yang hanya menggunakan komputer saja, tapi kita bisa berpikir, mencari solusi untuk keseharian kita gitu. Itu mungkin.
Itu saja mungkin. Ya, Ya, terima kasih. makasih Bu Dina. Kita Ya, lanjutkan sama-sama. pada Bapak Yuvensius dari Kalimantan Barat. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak waktunya. Oke, pertama ingin menyapa kawan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Salam kenal, salam bahagia, salam sehat semua ya. Oke, untuk lebih langsung aja ke topik kita dalam Zoom hari ini. Sebenarnya permasalahannya kurang lebih sama dengan punya Ibu Dina tadi. Yang pasti siswa di sini, apalagi saat pertama masuk di kelas 7, mereka belum ada pengetahuan sama sekali karena di waktu di SD mereka tidak mendapatkan mata pelajaran informatika kan atau TIK. Karena kami di sini penerapan mata pelajaran itu udah sekitar 5 tahunan. 5 tahunan dari TIK, baru tahun ini berganti menjadi informatika kan. Nah, mereka awalnya memegang komputer itu dari komputer 1 dipegang oleh 7 siswa. Dalam satu kelas itu mungkin ada 3 komputer aja, jadi mereka berkelompok sampai hari ini. Jadi mereka sudah memiliki 1 siswa 1 komputer. Nah, jadi permasalahan di sini yang lebih saya alami itu siswa kelas 7. Saat mereka masuk kelas 7 itu mereka sama sekali belum tahu bagaimana sih cara mengoperasikan komputer, apa sih itu mata pelajaran informatika. Nah, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yuvensius. Iya. Kita lanjutkan lagi ke Ibu Eli Yuliani. Monggo Ibu. Halo? Bu Eli? Halo, iya Ibu. Ya mungkin dari saya dulu. Mungkin Bu Eli sedang kamar kecil atau gimana. Perkenalkan saya Aris dari Jakarta, SMP Sumbangsi. Permasalahan-permasalahan yang ada di kami untuk mata pelajaran TIK yang berbagai informatika, mungkin yang satu sumber daya juga ya, sumber daya dari gurunya, karena memang jujur saja saya sendiri basicnya bukan dari TIK atau dari informatika, tapi dari akuntansi, sehingga butuh penyesuaian kembali lah untuk terutama gurunya belajar terlebih dahulu. Yang kedua pasti jamnya ini, seperti itu. Karena memang awalnya K13 itu adalah prakarya dan sudah ada gurunya, mau tidak mau kan untuk mengubah ke informatikanya ini jamnya agak sedikit berebutan lah seperti itu ya. Akhirnya TIK hanya dapat waktu alokasi, informatika hanya dapat alokasi untuk saat ini karena kita masih pakai K13 ya hanya 1 jam seperti itu. Tapi tahun depan karena dengan kurikulum mereka ini harus 2 jam, mau tidak mau ya tahun depan baru Pak Sekolah mengizinkan untuk 2 jam. Tapi untuk saat ini ya masih 1 jam. Nah itu kendala tersendiri dengan waktu 1 jam. Kadang-kadang ngambil jam sedikit, ngambil jam lain atau mulainya duluan, selesainya belakangan. Itu jadinya seperti itu. Dan memang terjadi kendala juga sama di kelas 7. Walaupun rata-rata memang anak-anak kalau di Jakarta mungkin agak beda, gadget sudah punya ya. Gadget sudah punya, tapi yang namanya komputer atau laptop itu belum atau tidak semuanya punya. Sehingga kembali ke pengenalan awal, memberikan pemahaman bagaimana mengoperasikan komputer. Tapi juga kita juga memberikan pemahaman bahwa sebenarnya gadget mereka juga sebenarnya sudah komputer gitu. Mungkin yang pada saat kita bekerja saja nanti penggunaan komputernya agak sebegini karena beberapa aplikasi kan aplikasi perkantoran atau ini terutama untuk laporan-laporan yang berhubungan dengan mata pelajaran lain, apakah itu laporan untuk bahasa Indonesia dalam bentuk PowerPoint, apa mata pelajaran IPS dan jasa pembukaan yang butuh Excel atau mata pelajaran lain butuh presentasi. Nah itu mau tidak mau ya perangkat komputer di sekolah, terutama mouse dan itu harus digunakan karena kadang-kadang mereka agak sedikit kesulitan dalam memakai gadgetnya. Walaupun di gadget itu sudah ada Google, aplikasi dari Google lah, sudah ada, mau itu Google Doc, Google Spreadsheet maupun Google
slideshow ya, itu sudah ada sih sebenarnya. Google Slide sudah ada, tapi ya itu tadi gurunya juga harus banyak belajar lah. Mungkin itu dari saya untuk saat ini. Mungkin Bu Eli gimana? Masih ada kegiatan mungkin Bu Eli? Apa kita lewatin dulu sementara ya? Kita lanjut ke pembahasan mengenai bagaimana apa istilahnya, memberikan solusi atau apa namanya jawaban dari permasalahan-permasalahan yang di sekolah-sekolah kita masing-masing. Mungkin kita mulai dari yang pertama lagi dengan kembali ke Pak Oki dengan permasalahannya kemarin. Pak, maaf Pak, Oh ya, boleh saran sebentar? Ya. Boleh saran? Ya, siap. Kalau boleh, saat kita menyampaikan solusi sama permasalahan kita, apakah boleh langsung kita catat atau kita langsung ketik di aplikasi yang akan kita tentukan untuk tugas. Jadi kita enggak itu lagi. Boleh. Kerja belakangan. Nah, Iya, siapa Bapak Oki atau Ibu Dina yang mengerjakannya di aplikasi gitu. Oke. Biar langsung sekali jalan kita. Ya. Mungkin ada ininya, ada yang mencatat ya. Notulennya. Boleh. Gitu. Karena kalau di aplikasi di sananya kita emang dalam bentuk PDF nanti ya, itu ya. Iya. Tadi kalau PowerPoint pun boleh, nanti kita konversi ya? ke PDF. Nanti kita konversi PDF. Mungkin bisa dicatat tadi beberapa permasalahan. Tinggal kita ini kan nanti serahkan ke Pak Inventius untuk masalah dan solusinya dari masing bapak-bapak ibu dan ibu-ibu yang tadi dikemukakan. Itu ya, Pak. Mungkin kita lanjut, Pak. Atau langsung diketik di PowerPoint-nya, nanti ada satu guru yang satu dari kita yang share screen-nya gitu, langsung ketik. Oh gitu. Ya, boleh. Tadi kayaknya Bapak udah buat itunya. Bisa ditampilkan di share screen mungkin. Oh, boleh gitu. Oke, lanjut Pak. Oke. Udah muncul Pak. Muncul Bapak Ibu ya, kelihatan ya? Ya. Oke, mungkin lanjut tadi dari Pak Oki dulu kali ya. Tadi kan masalah Pak Oki tadi apa tadi? Mengenai anak-anak yang dari apa namanya? Dari TIK ke informatika itu dirasa itu mata pelajaran yang ya kalau sekarang bilangnya bahasanya menakutkan gitu ya. Ya, menakutkan, dianggap berat dan berbiaya besar. Nah, itulah. Nah, itu. Mahal. Pak, kalau mengubah mindset itu di sekolah Bapak gimana itu, Pak? Nah, itu yang bikin saya kadang-kadang gimana gitu kan. Mereka tahunya kan kemampuan mereka tuh beli gadget. Sedangkan kita kan nggak mungkin ngajari tentang gadget selalu gitu kan. Dan harus pakai unit komputer. Nah, memang kalau solusi yang besar ini memang kalau mereka butuh komputer, ya mereka bisa memakai fasilitas tersebut di sekolah. Tapi terkadang kan mereka tuh butuh unit juga untuk pembelajaran mereka di rumah. Nah, ini yang jadi masalah bagi orang tua murid. Apalagi yang tuanya yang berekonomi kategori lemah gitu kan. Nah, ini yang selalu jadi masalah. Anak semangat, orang tua pula yang itu jadi kan. Yang kemampuan yang tidak ada itu. Nah, gimana itu kalau menurut bapak-bapak, ibu-ibu solusinya gimana kalau hal tersebut terjadi gitu di sekolah bapak ibu? Bagaimana Bapak Ibu, ada masukan? Ya, topik kita ini apa Pak? Dari materi ruang kolaborasi ini. Tadi kita tinggal memilih yang mana gitu judulnya ini. Oh, nanti judulnya mungkin ya tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di mana? Di antara perubahan dari TIK ke informatika ini lah. Iya. Berarti permasalahan. Ya benar, permasalahan yang terjadi.
ada mata pelajaran TIK yang berubah menjadi informatika gitu ya. Pelajaran TIK gitu, ke informatika. menjadi Jadi informatika. oke, coba. Nah, itu tadi. Ya, tadi mindset dan mungkin kondisi mindset peserta didik dan orang tua yang menyatakan bahwa pelajaran TIK dan atau informatika ini memang berbiaya mahal karena diharuskan orang tua itu mempunyai setidaknya di tiap rumah laptop atau komputer ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadikan ini ya, ini jadi momok di sekolah Bapak gitu. Apalagi rata-rata orang beberapa anak juga tidak ada gadgetnya. Nah, ini mungkin bagaimana Bapak Ibu, ada yang lain, ada yang ingin memberikan solusi terlebih dahulu? Sumbang saran mungkin ya, sumbang saran lah. Itu. Kalau dari saya sih mungkin memang seperti pada tahun ini tadi di materi sebelumnya bahwa pemerintah sudah mulai memberikan pembelajaran informatika ini tidak hanya ada unplug-nya ya. Ya, unplug ini yang tidak membutuhkan perangkat ya, seperti itu, perangkat komputer. Mudah-mudahan ini cepat tersosialisasi dengan baik, terutama bagi banyak wilayah di Indonesia yang masih belum merata seperti itu. Nah, kemudian kalau memang di sekolah itu ada yang setengah sudah mulai mempunyai gadget atau punya ini, mungkin bisa anak-anaknya bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk sama-sama mengerjakan di rumah. Gitu. Jadi sambil berkelompok seperti itu dengan satu gadget untuk beberapa orang, sambil ini pakai ini gitu kan. Gadget juga sebenarnya bisa juga untuk dipergunakan untuk aplikasi perkantoran seperti itu. Kalau memang membutuhkan itu. Walaupun tidak sepowerful aplikasi yang memang sudah berbayar mahal itu kan. Itu Microsoft Office kan termasuk berbayar mahal. Seperti itu. Tapi setidaknya yang itu cukup untuk membuat beberapa rumus. Kalau di Excel beberapa rumus ini sudah bisa diakomodir kan. Ini tuh kalau dari saya. Kalau dari yang lain gimana? Boleh saya? Ya, silakan Ibu. Ibu, boleh. Kalau saya kebetulan kan di sekolah kami itu tidak boleh menggunakan membawa gadget ya. Karena kan dari perubahan dari kemarin COVID ya, kan diharuskan menggunakan gadget, tapi dari rumah, kemudian sekarang tidak boleh menggunakan gadget karena kalau misalnya secara ini anak-anak tuh banyak menggunakan gadget tuh untuk menonton, main game dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena sekarang tidak boleh gadget, jadi kalau di saya itu pada saat pembelajaran saya menyediakan satu kelompok, kebetulan di kelompoknya itu 6 orang. Dan saya membawa laptop 6, ya laptop 6 untuk pembelajaran TIK kemarin. Kalau untuk pembelajaran seperti bab 1, bab 2, kami bawa anak-anak itu ke lab. Kebetulan juga di sekolah kami itu memiliki AnyBoard dan SmartBoard. Jadi kami menggunakan itu. Jadi setiap guru boleh. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab lab dan ada jadwal untuk peminjaman lab untuk penggunaan AnyBoard setiap guru gitu. Setiap guru tuh ada penggunaan AnyBoard, kemudian bisa mengaplikasikannya di sana. Jadi kami
menayangkan video-video dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tuh yang tadinya gaptek ya, kebetulan ya di sekolah kami itu banyak sekali, sekolah saya sendiri gitu ya, tidak semua sekolah. Anak-anak itu kan kebanyakan anak pasar dan anak-anak yang tidak mampu gitu. Jadi anak-anak itu, oh iya begini nih yang namanya media komputer itu untuk apa. Kemudian saya jelaskan penggunaan handphone itu untuk game seperti jadi membuat kuis dengan menggunakan game, anak-anak tuh sangat senang sekali. Jadi pembuatan soal-soal dengan membuatan kuisis ya, kuisis gitu di AnyBot dan komputer di lab yang biasanya ada jadwal untuk penggunaannya itu. Atau Jadi yang kedua yaitu dengan membuatan LK. Kalau misalnya komputernya atau ruangannya itu dipergunakan, kami menggunakan LK yang yang tidak menggunakan bahwa anak itu diberikan pemahaman, oh iya, yang namanya pembelajaran informatika itu tidak hanya menggunakan komputer saja, tapi bisa tidak menggunakan komputer, yaitu dengan menggunakan LK ya, dengan gambar-gambar atau dengan apa tadi kata Pak Anas, kebetulan Pak Anas itu kan sekolahnya sama ya di Kota Serang juga, yaitu dengan membuat dinner ya, bilangan dinner seperti itu, latihan karena anak-anak kan agak sulit dengan matematika kebanyakan, jadi bilangan dinner gitu seperti itu. Yang kemarin semester yang sudah saya praktekkan di semester pertama kemarin. iya, terima kasih Bu Iya, sama-sama. Dina. Iya nih. Udah ada ini buat sama smartphone ya Bu. Lumayan Ada. Bu. Lumayan harganya itu. Lumayan. Kebetulan dapat dari itu bantuan itu. Oh, bantuan. Ya. Anak kita kemarin Bantuan itu. rasa pengen Bantuan beli. Chromebook. Bantuan Chromebook itu atau apa, Bu? Kenapa? Bantuan Chromebook kemarin atau gimana? Bukan. AnyBot. Jadi AnyBot jadi kayak namanya papan tulis digital. Ya, papan tulis digital, smartboard lah. Ya. Kita smartboard. Itu. Smartboard ada. Smartboard itu kayak, jadi fungsi smartboard itu kayak handphone. Ya kayak handphone modelnya ya. Kalau AnyBot itu kayak laptop, Pak. Jadi fungsinya itu seperti itu. Jadi kalau beda ya, beda desain ya? Beda. Ada AnyBot, ada smartboard dan kami dua-duanya punya. Mantap. Gitu. Ada di 3 ruangan di aula, kebetulan sering dipergunakan oleh MKKS atau di sekolah kami itu. Gitu. Ada 3 ruangan, yang 2 AnyBot dan 1 smartboard. Gitu. Jadi terbantu sekali yang bagi saya, karena saya sebenarnya sih kalau SK bukan dari TIK ya, tapi sertinya TIK gitu tuh. Oh, mantap. Nggak tahu tuh bisa lulus gitu, yang akhirnya saya harus ngajar karena sesuai dengan sertifikasinya TIK, jadi saya harus ngajarnya TIK yang akhirnya udah deh saya kuliah lagi kebetulan. Iya, siap, mantap. Semangat Ibu, semangat. Lanjut ya, ini baru satu pembahasan. Tadi ada berapa notifikasinya? Tinggal 10 menit nih. 3. Ya, udah. Oke, gimana Pak? Oke ya, mungkin itu ya sebagai salah satu solusinya ya buat kita ya. Cuma kalau untuk pengadaan AnyBot sama smartboard, tunggu dulu. Itu lebih mahal lagi biayanya. Mahal, ya betul. Cuma lebih mungkin ke lembar kerja kali ya, lembar kerja. Iya, lembar kerja. Seperti itu. Terus tadi pemakaian jadwal penggunaan lab untuk pelajaran lain bersama ya, karena TIK kan paling cuma berapa ya kan, bisa jadi selain juga mata pelajaran lain bisa menggunakan perpustakaan bersama, juga bisa menggunakan lab bersama juga. Seperti itu, asal tidak benturan jadwalnya aja. Nah, itu salah satu solusinya ya. Mohon maaf Pak. Ya. Jadi mau diidentifikasi masalah ini apa Pak topiknya? Yang tadi ya? Permasalahan Pak Oki, Ibu Dina, Pak Aris. Saya masukkan di sini. Gimana Pak Oki? Bahasanya Pak Oki. Punya Pak Oki dulu. Pak Oki deh, bahasanya Pak Oki tadi. Apa yang bagus ya? Bagusnya tadi apa sih? Mindset itu ya? Mindset informatika di kalangan
Pokoknya gini ya, masalahnya itu istilah informatika bagi beberapa kalangan murid ya, itu menganggap sebuah pelajaran yang sulit, di Sulit mana dan mahal. membutuhkan ya sulit dan mahal. Itu yang utamanya. Itu sulit dan mahal gitu. Ya, udah sulit mahal pula lagi. Dianggap sulit dan mahal. Ya, Gitu. ya relatif mahal. Gitu. Mungkin Oke, dari Bu Dina tadi masalah apa? Masalahnya apa tadi punya kalau Bu Ibu Dina? Dina. Bu Dina tadi kan masalahnya itu ya, kelas 7 ya tadi ya. Ya kelas 7 yang itu ya. Oh iya, betul. Memulainya dari Fasenya belajar kayaknya, fasenya tidak sesuai kan. Fase invasi. apel informatika di kelas 7 itu tidak sesuai dengan itu, tidak mau yang tadi yang diarahkan itu untuk turun fase ya pembelajarannya ya. Makin berpikir kelas 7. Iya. Tidak sesuai. Karena mereka masih ngejarnya dari A ke C itu. Iya, betul. Ngejar dari A ke C. Gimana Bu? Gimana Pak? Ini? Iya benar mengenali Ya, mata belum, pelajaran betul. informatika emang iya belum. Baru mengenal anaknya. Anaknya itu mengenal. baru mengenal ya. Baru dia. ini? Belum sama sekali itu gimana itu? Bukan belum sama sekali sih. Oh iya, belum sama sekali mengenal. Paling kita belum sama sekali mengenal mata pelajaran informatika gitu. Ini? Ya. Itulah. Mengenal pakinya hilangkan. Oke. Mungkin dari Pak Juvenserius sendiri tadi. Mungkin ini aja ya. Sebenarnya sama tadi dengan Ibu Dina seperti ini. Kasusnya saya lebih masalahnya di kelas 7 itu. Kita harus Sama pengenalan dari awal lagi. Mulai dari nol. Sama berarti ya. Iya. Kalau saya mungkin dari SDM kali ya, dari sumber daya kalau. Boleh. Sumber daya lah, sumber daya gurunya lah yang itu. Nah, kalau Bu Dina lebih enak tuh, suruh kuliah lagi ya. Terpaksa Pak daripada PPG IPS Pak. Gitu. Ini Pak. Ya, belum menguasai informatika lah, bukan IT. Kalau IT kan banyak. Menguasai informatika secara ini. Terus mungkin jam-jam kali ya, jam. Kemudian SDM guru itu guru informatika ya. Ya, harusnya SDM guru harusnya rata-rata kan sarjana komputer atau sarjana informatika ya. Jadi gimana? Iya benar. SDM gurunya belum menguasai informatika karena memang bukan ininya ya. Lulusan. Oke. Dan tidak ada jurusan informatika kan di keguruan kan? Ada juga sistem informasi ya. Ada sistem informasi yang baru ya. Teknik informasi ya. Iya betul. Itu pun baru kan? Belum lama itu. Belum lama. Menguasai. Ya, apa lagi ya? Itu juga cukup ya. Ini cukup kali itu. Apa lagi? Kurangnya, ya masih ada jam pelajaran. Tadi masih. Karena berbenturan dengan mata pelajaran yang lama ya, prakarya. Gitu. Jam pelajaran kurang informatika. Masih kurangnya jam. Betul Pak? Alokasi mungkin. Kurangnya alokasi jam. Oh, masih kurangnya alokasi jam. Jam udah. Mantap. Tadi iya. Solusi tadi dalam